warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat Bangrai Lampung dan sahabat-sahabat Matomblo ya, beserta sahabat-sahabat tim yang lainnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai juga kepada datangnya hari Raya Idul Fitri ya. Mari kita melakukan bersama-sama bertakbir, mengucapkan takbir, karena hari kemenangannya, hari yang penuh dengan barokah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat Matomblo, sahabat-sahabat Bangrai Lampung, dan sahabat-sahabat tim-tim yang lain ya, di mana-mana berkumandang suara takbir ya, takbir kemenangan. Setelah sebulan penuh kita mengendalikan hawa dan nafsu kita ya, menahan lapar, menahan haus, dan terutama kita bisa menahan hawa nafsu kita dari keangkaran murkaan kita ya, keserakan. Kita bisa menahan diri ya. Sebenarnya kita menahan haus dan lapar itu tidaklah seberat apa kita dalam berpuasa ini ya. Karena haus dan lapar itu bisa kita atasi ya, karena tidak ada orang yang meninggal karena kelaparan ya. Tapi kita yang paling sulit adalah mengendalikan hawa nafsu. Alhamdulillah ya, kita kaum muslimin ya, muslimat ya, sahabat-sahabat tim Bangrai Lampung, kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita di bulan suci Ramadan ini, dan kita bisa meraih kemenangan dengan datangnya hari di mana hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi kita yang menjalankan ibadah puasa. Para sahabat-sahabat sekalian ya, di hari Fitri ini mudah-mudahan ya, daripada Madatu, Madjanggar, alhamdulillah ya, mereka sudah bertobat ya, bertobat di jalan Allah ya, di jalan kebenaran ya. Tadi siang saya sudah bertemu dengan rajanya daripada guru, maha guru mereka daripada Madatu ya, sudah menjamanin di sini. Dan saya juga sempat bertemu Madatu ya di gubuknya Ki Slamet ya. Karena itulah ya, Madatu mudah-mudahan dia istiqomah ya, istiqomah dengan dia mendatangi tim satu persatu. Dengan rasa bangga saya bahwa Madatu ini mungkin benar-benar akan istiqomah ya, akan sadar ya. Dan mudah-mudahan Madatu ini bisa mengarahkan daripada anak-anak buahnya itu untuk benar-benar mengikuti jalannya ya, seperti Tison, Jarong ya, dan juga si Japri, Atek, banyak sekali, ada Simbek ya. Simbek juga sudah mendatangi Ki Slamet ya.
juga sudah pernah datang ke rumah saya ya, Sipek, walaupun tidak bertemu dengan saya ya. Nah, di bulan malam suci Ramadan ini banyak sekali kita kadang-kadang berpikir ya, ada hikmahnya di balik selama ini kami selalu memerangi kezoliman. Alhamdulillah ada hasil ya. Bang Rey dan kami tim dengan kesabaran ya, dengan keikhlasan, dengan berdarah-darah, muntah darah menghadapi mereka ya, kami jalani karena kami ingin ridha Allah berada pada kami. Dan alhamdulillah saat-saat di akhir Ramadan ya, bahkan menghadapi bulan Idul Fitri ini ya, mereka semuanya sudah ada di jalannya Allah, mengikuti ya. Saya Matomblo beribu-ribu terima kasih kepada para subscriber sekalian ya, yang telah mendukung Bang Rey dan tim-timnya Bang Rey ya, telah memberikan nasihat, memberikan wejangan, juga mendukung kami dalam tayangan-tayangan kami ya, karena kami juga tidak akan bisa apa-apa tanpa para sahabat-sahabat sekalian ya. Kami ini hanyalah manusia biasa, manusia yang lemah ya, dan bahkan saya sendiri ada manusia yang berlumpur dosa ya. Tapi saya belajar, saya masih belajar ya untuk berbuat baik ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, mengampuni dosa-dosa kami ya, dosa-dosa timnya Bang Rey ya. Karena kami sebagai manusia sadar ya, kami juga suka berbuat dosa ya. Ini itu para sahabat-sahabat ya, ini tidak banyak ya kue-kue lebaran dari para sahabat-sahabat, banyak juga yang kuenya dari para sahabat-sahabat ya. Tadi saya, nah kita para sahabat-sahabat kita segera makan kue ini dulu ya. Mudah-mudahan, saya menunggu sebenarnya anak-anak buahnya Medatu ini Logowo datang ke sini ya, kita bermaaf-maafan ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Aduh. Bu, mana kue? Waduh, ini Rik. Silakan Rik. Kamu mau ngopi atau minum Rik? Ini Rik. Alhamdulillahirobbilalamin ya, ini para sahabatku ya. Minum aja. Para sahabat-sahabatku ya, ini saya kedatangan Jabrik. Tadi siang saya kedatangan Mak Datuk ya. Hari malam ini alhamdulillah ini Jabrik. Mungkin para sahabat-sahabat sekalian tahu ya, sepak terjangnya Jabrik ini ya. Dia ini sebagai termasuk rajanya preman juga ya, walaupun dia tidak sekuat ilmunya Mak Datuk. Jadi gak enak atau enggak usah. Gimana Brik? Nah ini saya beri wejangan Brik, kalau kita ini sudah sadar. Nah ini rokok, kamu rokok deh. Nih, ambil asam kamu rokok deh. Kalau kita sudah ada di jalan yang benar ini Brik, kamu menghentikan perbuatan yang dulu, menyesalinya, insya Allah Brik, Allah akan mengampuni kita. Betul, ya. betul sekali itu. Jadi kamu jangan lihat pandangan masyarakat, karena masyarakat begini Brik ya, masyarakat yang pernah dulu kamu sakiti, nanti kamu datangi, kamu meminta maaf. Betul. Sebagai manusia perlu kita meminta maaf, apalagi kamu masih muda, masih panjang masa depan kamu Brik. Tapi memang saya tobat nyaman. Nah, Ternyata tobat ini ya. ya kamu, Tomblo. ya sekarang kamu obat nama udah nyaman, saya nyaman. Tapi nanti Brik, kita ini kalau di jalan yang benar ini banyak godaan Brik. Nah, godaan kayak mana maksudnya? Nah, apalagi seperti kamu, saya nggak menyalahin yang lain ya. Mungkin nanti kamu misalnya tidak mau ikut di Bang Rey. Kamu itu kalau mau mencari kerjaan nanti mungkin karena pandangan orang dulu Brik, kamu jahat, akan sulit kamu. Nanti kamu jangan marah, jangan emosi. Kalau yang jelas ke pandangan orang, kalau kita ini berbuat jahat Brik, pandangan orang itu jelek terhadap kita Brik. Ya. Nanti kalau kamu mau bekerja, misalnya orang takut, rokok. Itu kamu sabar. Kuncinya kalau sudah kamu sadar dan kamu bisa sabar, insya Allah Allah akan kasih yang terbaik Brik.
apakah masih ada yang mau menerima saya bekerja? Insya Allah, Brik. Insya Allah kalau kamu ingin berubah, Allah akan kasih jalan. Untuk sekarang mungkin iya, orang ragu dengan kita, Brik. Nah itu yang saya pikirin itu, mau tahu loh. Saya tahu tobat gini, saya nggak ada kerjaan lagi, pikir nanti gimana. Kalau pekerjaan itu, kalau masalah rezeki, Brik, asal kita tidak mau berlebih-lebihan, kita ini pasti akan mendapat rezeki, Brik. Selagi kita masih hidup di dunia ini, rezeki kita tuh masih ada. Kecuali kalau kita sudah masuk ke dalam tanah, berarti kan rezeki itu udah habis, Brik. Betul. Jadi jangan takut rezeki itu. Yang penting kita ini berusaha. Kamu bisa berdagang, kamu tidak bisa kerja di perusahaan, usahakan kamu bagaimana berdagang, bertani. Banyak, Brik, jalan kita ini untuk mencari uang yang halal. Memang pintar saya kalau dagang bisnis. Ya semua orang itu sebenarnya tidak ada yang pintar, Brik, ya. Cuman kita ini pengalaman itu lebih berharga, Brik, ya. Ya, pengalaman. Kalau tidak bisa berdagang bagaimana? Apa kita mau bertani? Karena saudara kita yang banyak bertanya dengan saya, dengan Ringo, dengan Kislamet saja yang hidupnya di hutan, dia masih bisa menikmati hidup, ya. Nah ini Ronald, sini Ronald. Oh, nah, suruh masuk sini. Sini masuk Sini, masuk sini dulu. Jangan takut. Nah, sini. Kebetulan memang dia ngambil saya. Gak apa-apa teh masuk sini. Sini nggak ke apa? Nanti ambil makanan. Tidak apa-apa, makanan ini, Brek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk sini, Ronald. Astagfirullahaladzim, senang sekali nih. Ronald, ini. Nah, saya juga ingin bertanya nih. Ya. Tamu-tamu ya. Ya. Saya kan bisnisnya saya menjual beli tanah. Apakah Bagus itu. apakah halal jika saya ini dengan Ronald ini melancarkan tanah-tanah yang ingin dijual? Kalau kamu nggak memaksa, kalau kita tuh bisnis. Tapi waktu pas kami belum tobat tuh katanya nggak boleh. Iya, karena kalian memaksa menjualkan tanah orang yang tidak mau dijual, Brek. Seperti itu. Kalau orang mau menjual tanah, menghubungin kalian, itu namanya ada rezeki kita di situ. Kamu hubungkan, kalau ada pembelinya, kamu datangi pembelinya. Kamu kasih tahu sama bapak itu pembelinya. Jadi halal tuh ya? Ya halal, karena kita itu bukannya menipu orang. Nggak Brek. masalah nih Nal. Kalau ada yang punya tanah, Pokoknya tolong jabrek, minta dijualkan. Kamu cari pembelinya, temukan dengan bapaknya yang tuan tanah. Jangan maksa mau minta berapa jabrek. Ikhlaskan saja, Allah pasti kasih. Tidak akan mungkin orang yang kita bantu itu jabrek tidak akan melihat jeripayah kita, itu pasti ada jeripayah kita akan bayar. tapi kami ini pening habis lebaran ini kemana nih? Kerja mana? Apa masih dia menerima? Udah nggak Nal? Iya. Kalau bekerja Ngomong Nal jadi aja. banyak pekerjaan itu, Bek. Yang penting kalian mau berkeringat atau kuli panggul, ya. Bisa kalian kuli panggul, kalian bertani, karena kan masa depan kalian ini sebenarnya masih panjang sekali. Sebenarnya masih panjang. Lihat saja seperti Udin Botak itu, sekarang sudah sadar. Walaupun dia itu ibaratnya sekarang hartanya habis, tadinya orang kaya tapi dia legowo sudah ikut bangga itu. Banyak hartanya Diikhlasin semua Nal. dikerjain ompong itu dengan siapa yang ngerjain Udin Botak? Dengan Prabu. Ya dengan saya juga tuh. Dengan Prabu kan apa si Prabu? Nah, si Prabu belum pernah kelihatan lagi ya dengan kamu. Mana Udin Botak setelah ikut Bang Lei? Walaupun hidupnya susah, tapi alhamdulillah si Udin sekarang sudah sholat, ibadahnya rajin. Itu, Bre. Jadi duit itu bukan segala-galanya, Bre. Bukan segala-galanya duit itu. Tapi tidak punya duit kita juga susah, Bre. Harus kita cari, kita usaha. Usaha yang benar maksudnya duit itu. Saya juga nih merenung ya, Bang Utamlo ya. Merenung soal apa? Artinya tuh kita susah tuh masa ada lebih susah. Benar. Coba ikhlas. Nah, ini Seperti
Ya Bang betul Udin. loh, ini aja. Udin itu udah habis-habisan. Kami keras duitnya. Cuman dia ikhlas, sabar, kuat. Nah, seperti Bang Udin. Itu karena Bang Udin itu orang yang sudah bisa ikhlas. Seperti Ki Slamet, pernah jadi pimpinan kamu juga. Sekarang ini apa? Walaupun dia tinggal di hutan, masih hidup dia, masih bahagia dia. Masih bisa makan. Kita melihatnya tidak baik nih, tetapi dia senang melakukannya. Tapi kami dulu berpikir seperti ini Bang Tomlo. Makanya kami tidak mau tobat tuh. Kami berpikir tuh dari mana kan jalan kami uang. Nah setelah kami pikir-pikir kami tobat seperti ini, ya memang ada-ada saja nantinya jalan untuk mencari uang, mencari rezeki. Ya, seperti Ki Slamet, walaupun Iya. tinggal di hutan segala macam. Karena rezeki itu, Bre. Rezeki itu benar kata Ustadz rezeki itu sudah ada yang ngatur. Yang penting kita itu berusaha. Kita lihat sekarang ini banyak anak bapak-bapak yang sudah bongkok tuh, tetapi dia masih bisa dagang. Dagang apa? Mau dagang tape, dagang apa kamu? Saya ada singkong nanti kalau Ronald mau dagang tape. Boleh, Iya. lebaran. Nah, dagang tape, bikin es tape kan. Aku nggak kira-kira tuh. Seperti jangan tertawa dulu. Inilah kadang. Tapi saya Nggak break nih. Jangan tertawa. Duga Ronald ini punya duga. Iya ini usaha. tapi Inilah bukan yang mendukung usaha kawan ini. Bukan. Pak Tamlo. Bisa kamu berdua, Bre. kalau saya Orang, Bre, kalian ini ganteng-gantengnya. Mungkin di YouTube ini kesal dengan preman Raja Lela yang lawan Bang Deddy. Ganteng-ganteng, putih-putih, badan besar-besar. Ya, kalian ini kalau usaha bekerja, saya rasa banyak cewek-cewek cantik itu. Jangan memandang kita hanya dagang Dugaan. somai, dagang apa. Rendah itu duitnya halal itu, Bre. Duitnya halal. Kita berusaha dagang dugan kita. Sekarang udah banyak dugan bakar. Nanti kan ada sedikit mungkin rezeki sisihkan ditabung dari kecil dulu. Sedikit-dikit lama-lama menjadi bukit. dengan pisang gitu Nala ya. Ibarat kata kita beli sepeda aja. Nanti kita beli motor. Sudah lama, nggak mungkin kita dari kecil itu langsung mau dagang pakai mobil. Dari mana ceritanya? Betul. Nah, Tapi kalau Ateng beda hayalannya Bang Tomlo. Dia mau gedung terus. nah, jangan merusak dengan hayalan. Hayalan itu yang merusak kita. Itu saya bingung sama Ateng Kita itu. kerjakan. Ateng alhamdulillah udah tobat Nala. Udah ngikut kita juga tobat ya. Alhamdulillah hati yang udah tobat. Cuma pikiran dia mau gedong. Pening juga. Itu dia yang merusak itu Jabrik. Makanya dari bawah kalian udah. Nih Ronald dagang es campur, Jabrik dagang es dugan. Iya itu usaha semua. Nanti kalian bikin dagang gorengan. Maju orang itu akan berbuat maju, Brik, dari Modalnya kecil. dari mana itu modalnya? Iya, itulah bro. Kalau masalah modal itu, kalau sudah ada niat, kita pasti akan dibantu sama Allah, ya. Akan dibantu sama Allah. Karena juga kita ini, Brik, lahir itu sudah membawa rezeki, Brik. Datang, Ronald jangan takut. Kita lahir ke dunia ini tidak memakai sehelai baju. Tidak ada baju, tidak ada sepatu. Dan juga kita lahir tanpa daya upaya. Allah yang bantu. Dititipkan malaikat seperti malaikat adalah ibu kita yang membesarkan kita. Makanya kita ini tidak boleh durhaka dengan ibu bapak. Betul. Ya, jangan sekali-sekali kita itu durhaka dengan ibu bapak kita. Berapa pertama kepada ibu kita. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Dulu minta minum ya. Nah, minum. Minum. Ini, Ronald minum. Ini ada minuman. Bukain makanan kuenya. Jangan mau Nal. Nanti kalau kalian insya Allah kalau kalian memang mau usaha, mudah-mudahan Bang Ray dan tim mungkin insya Allah bisa membantu. Banyak pekerjaan ini, Brik. Tapi kami ini malu, Bang Tomlo. Kami ini malu karena selama ini kami cari kalian. Makanya kami tuh mau minta kerjaan, minta bantu, tolong. Teloker. Udah malu hati, bener nggak Renal? Iya. Pokoknya jangan malu-malu. Kalau kalian suntuk
atau tidak ada rokok, jangan malu-malu datang ke tempat Mbak Tomlo, datang ke tempat tim-tim yang lain. Kalau belum makan, datang kita makan bersama. Kalaupun nasi itu tidak ada nasi bungkus tapi seadanya kita makannya. Ada lauk ikan asin, kita makan lauk ikan asin. Enggak bebas tadi duitnya. Ya enggak lah, karena rezeki itu semakin banyak kita memberi, bersedekah kepada orang, semakin banyak juga akan berlipat ganda Allah gantikan. Break. Jangan takut kita membantu orang itu, Allah akan lipat gandakan. Kalau kita bantu 10.000, insya Allah Allah akan ganti dengan 100.000, bahkan akan digantinya dengan 1 juta. Jadi jangan takut kita membantu itu. Bantu selagi orang itu bisa kita bantu. Nggak kuat, nggak punya duit, kita bantu dengan tenaga. Iya, saya ini juga sudah merasakan, Rick, kaya dengan uang seperti itu. Kamu tahu, kamu juga pernah jadi anak buah saya. Bagaimana banyaknya kebun sawit saya. Iya benar-benar. Hah? Tapi itu kan tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Kita kasih habiskan poya-poya, malam habiskan, panen habiskan, Enggak ada ujungnya. tidak ada ujungnya, nggak ada. Kalau nggak kita ini gila, kita kena penyakit. Stres. Nah, jadi hilangkanlah perbuatan-perbuatan seperti itu, karena perbuatan seperti itu tuh adalah perbuatan setan, Rick. Betul. Minum-minuman, kita main perempuan, ya sudah habis. Besok otakku tuh saya berpikir dari mana nyari duit lagi. Iya. Nah, timbullah kita ingin berbuat jahat. Mal banget organ. Nah, Betul. karena keterpaksaan kita biasanya tidak pernah buntu. Begitu kita buntu, timbul niat jahat kita. Betul. Itu kalian, seperti kalian ini waktu itu kan, tidak bisa kalian ini buntu. Jadi gak enak. Kalau kalian buntu itu langsung timbul. Kayak mana nih nyari duit ini? Kayak mana? Jangankan orang lain, kadang orang tua sendiri, Blik. Iya. Orang tua sendiri. Wah, ada kejadian itu. Anaknya kabur bawa duit. Iya, Dan kabur anaknya bawa duit, coba. Bayang, duit orang tuanya dibawa kabur. Karena itu tadi kebutuhan ekonomi dia pengaruhnya besar. kuat kan. Di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, Mas. Iya, zaman-zaman digital ini kan, jangan sekali kalian salah-salah memainkan handphone ini ya. Sangat sekali. Di situ banyak sekali yang namanya untuk menguras duit kita dengan janji 1.000 dapat 1 juta. Nggak masuk akal. Nah, jangan, itu tipu setan namanya. Ya. 1 juta. Nah, jangan. Jadi kalau sudah sadar, sudah ngikutin Mangri, insya Allah kalau masalah pekerjaan nanti itu banyak kan yang sudah kerja dari kalau ikut-ikutin Mangri nanti kan masuk ini dikerjakan. Insya Allah nanti para sahabat-sahabat kita mungkin juga ada. Kalian kalau mau kerja kemana ada dikasih loka. Karena sahabat-sahabat kami ini di sini juga banyak memantau kalian juga. Kalau kalian mau ada pengen melihara kambing saja bagus sebenarnya ya. Kambing. Nah, melihara kambing. Saya kalau pengalaman saya biar kuda pernah nonton bro, cuma kalau kambing belum. Kalau kuda ini break di sini ini kan apalagi daerah kita ini mungkin kurang cocok ya. Karena saya lama di Sumba soalnya dulu. Nah, Ini yang lain bagus. kemana ngomong-ngomong sama temen lo? Kayak Abayoka. Abah Yoka lagi pulang kampung, Selamat mungkin masih di gubuknya, dia diajak ke sini nggak mau. Jadi nanti kalian datang ke Padepokan, ya, suatu waktu datang ke Padepokan, nanti di situ bertemu dengan Bang Rey dengan tim-tim, kita bicara baik-baik ya. Iya. Nanti kalau nggak besok, apa malam ini? Kalau mau ke Padepokan, Nggak masalah. Nah, nah kalau malam ini kita mau Padepokan, kita ke Padepokan malam. Kalau ngopi. Iya. Ini para sahabat-sahabat ya, ini ya daripada anak-anak buah Mak Datuk ya, ini Ronald. Siapa yang nggak kenal Ronald ya? Zamannya Janggar pun sudah ada Ronald ini ya. Walaupun dia ini ke Malang Melintang, rupanya masih. Alhamdulillah Ronald ini ya ikut Jabrik ini. Ini Jabrik, siapa nggak tahu Jabrik? Jabrik, Tison, Jarod ya. Itu kaki tangannya Mak Datuk ya, dari zamannya Ki Slamet ya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah tobat semua. Minta doanya untuk para sahabat-sahabat sekalian ya, daripada sahabat-sahabat Bang Rey Lampung dan sahabat-sahabat timnya Bang Rey Lampung,
doakan mereka ini semoga mudah mendapat Amin. pekerjaan ya. Amin, amin. Ya, tidak kembali lagi ke jalan yang hitam ya, jalan yang gelap ya. Dimudahkan mereka ini dalam Memang benar mencari Bang, rezeki ya. Benar kata Bang Tomblo, benar kata Ki Selamat, benar juga kata Bang Rey, kata Bang Yoka. Iya. Selama kita mencari uang itu di jalan yang salah, uang itu tidak akan pernah merasa cukup. Break. Rasain kamu break. Ngabisin duit itu mudah kamu dalam semalam itu 1 juta itu. Hah? Iya. Hanya tidur saja habis. Karena Hitungan jam. Karena duit itu tidak barokah, break. Betul. Nah, kalau kamu mau duit itu barokah, kamu dapat 100.000 pun barokah, break. Karena kita ini makan 10.000 saya sudah kenyang, break. Makan 10.000 saja sudah kenyang. Kita dikasih duit ya, kasih duit 50 ya, masih nyisa 40. Iya. Biasa kita megang berjuta-juta, sehari habis, ini masih nyisa. Inilah untuk para sahabat-sahabat ya. Memang benar, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selalu mengucapkan alhamdulillah ya. Kami Pangre Lampung ya bisa menyadarkan mereka ya. Walaupun tapi ini Brik, Walaupun apa? masih ada walaupun kamu benar-benar tobat yang benar-benar tobat. Apa jalani sholat ya. Nanti Tobat itu bukan dalam ucapan saja. harus dengan kelakuan lah, Bre. Kelakuan kita seperti apa kita tobat ini. Sholat juga. Bagaimana kita sholat, membantu orang, berbaik dengan orang, hilangkan buruk sangka. Jangan terlalu kita melihat orang itu mengecilkan orang ya. Jangan sekali-kali karena orang itu mungkin kelihatannya seperti itu kita hina. Jangan suka mengecilkan orang ya. Karena orang yang sombong itu, yang sebenarnya yang iblis yang sombong itu, kita ini sebenarnya nggak boleh sombong. Berarti Nal, kalau dalam Ya. bodoh jangan kita agak lagi Nal. Kami sering mengakali orang. Iya, Dulu seperti kawan kamu ini, bagaimana coba? Ateng juga dulu Kasihan. pernah kita ngakalin. Kasihan dengan bapaknya, dia kasihan dengan bapaknya, duit habis panen, dibawa kabur, kan begitu? Kan bapaknya kerja keras kan. Janganlah dengan orang tua seperti itu ah. Nih kita tutup aja ini ya. Misalnya kita mau ngopi-ngopi, kalian malu, kalian nggak mau sadar, nggak mau makan, nggak mau minum ya, mungkin karena nggak apa-apa sebenarnya ya, nggak apa-apa dimakan minum, karena Matomblo ini biar kalian juga tahu, biar subscriber juga tahu kalian sudah tobat. Iya. Nah, ya ini para sahabat-sahabat ya, Anda kepada tim Pangre Lampung, mungkin sampai di sini aja ya. Silaturahim daripada Jabrik dan Ronald ini di rumah Matomblo. Saya menerimanya dengan syukur, alhamdulillah mereka sudah mau menginjakkan kaki ke rumah saya. Padahal si Jabrik ini kalau menginjakkan kaki bikin rusuh di rumah saya. Tapi saya ikhlas ya. Saya ikhlas, saya berlapang dada, dia datang dengan baik-baik ya. Nah, untuk para sahabat-sahabat, dukung terus channelnya Pangre Lampung dan tim ya. Karena kami tetap akan menayangkan video-video yang terbaik ya. Ikuti selalu perjalanan Matomblo ya. Matomblo akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.